Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang sejuk ini kita sudah selesai menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah, disempurnakan kekurangan-kekurangannya. Andai kata ada dosa dan kesalahan di dalamnya, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan dan keinginan oleh Allah untuk senantiasa datang hadir di masjid Allah ini, terutama untuk melaksanakan ibadah salat fardu secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di dalam syariatnya, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sepanjang kehidupan kita, mempedomaninya di dalam berbagai macam aktivitas kehidupan yang kita jalani. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, pada kajian terdahulu kita membicarakan hibah, ya, pemberian sukarela berupa harta dari seseorang kepada orang lain pada masa hidupnya, dan ada ulama yang mengaitkannya dalam keadaan sehat. Jadi bukan hanya ketika hidup, tapi juga dalam keadaan sehat. Peralihan harta dengan jalan hibah itu adalah ketika pemilik harta itu masih hidup. Kalau peralihannya ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka itu disebut dengan istilah wasiyah. Dengan istilah wasiyah. Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan. Kalau wakaf hibah itu kalau kita lihat dari sisi
bidang atau pemetaan akad, maka akad-akad itu tergolong kepada akad tabarruk, akad yang tujuannya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita beranjak kepada akad yang bersifat tijari, akad tijari, akad tijarah, akad-akad yang objeknya harta dan tujuannya dalam rangka memperoleh keuntungan dalam bentuk harta. Jadi ada keuntungan materi di situ. Kalau yang kita bicarakan sebelumnya, keuntungannya hanyalah dalam bentuk keuntungan pahala. Tapi kalau dapat pahala, dapat berkah dari Allah, itu kan berimbas juga kepada hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Nah, di antara bentuk hubungan hukum yang objeknya harta, yang jenis akadnya tergolong kepada akad tijari ini adalah akad syirkah. Syirkah telah dipakai di dalam bahasa Arab, namanya basarikai. Basarikai itu kan bahasa Arab. Nah, jadi basarikai itu sebetulnya terambil dari bahasa Arab. Banyak bahasa Arab telah dijadikan bahasa Arab. Itu menunjukkan kalau begitu besar pengaruh daripada budaya Arab, dalam tanda kutip budaya Islam, di dalam kehidupan pergaulan masyarakat di Indonesia. Nah, banyak tunan bahasa Arab ada berserikat, ada permusyawaratan, ada hukum, ada hakim, kan gitu. Adil itu kan bahasa Arab semua. Bawa menghilangkan budaya Arab di Indonesia. Nah, kalau dihilangkan budaya Arab di Indonesia, maka sebahagian bahasa Indonesia hilang. Kan hilang. Itu berganti namo Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu bahasa Arab ketiga-tiganya. Majelis bahasa Arab, Permusyawaratan bahasa Arab, Rakyat bahasa Arab, jadi rakyat. Nah, apalagi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat bahasa Arab ketiganya. Dewan bahasa Arab, perwakilan bahasa Arab, wakil. Nah, rakyat bahasa Arab. Nah, maksudnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada daerahnya oleh tidak. Nah, jadi tentu tinggal DP maksudnya oleh. Kalau lah tinggal DP biasanya. Kan begitu. Dan inilah bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi banyak sekali sebetulnya di dalam penggunaan bahasa gitu terambil dari bahasa Arab. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Islam terhadap bangsa Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, jadi syirkah. Apa itu syirkah? Nah, di antara ulama yang kita ambil definisi yang dikemukakannya itu adalah Imam An-Nabahani. Ini di dalam An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam. Definisi itu bisa dibaca dalam kitab An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam itu pada halaman 134. Apa kata beliau? Wasyirkatu syar'an.
syirkah menurut syarak itu hiya aqdun bainatsnaini fa aktsara yattafiqani fihi alal qiyami bi'amalin maliyyin biqasdi ar-ribh. Apa itu syirkah atau syarikai itu ada? Nah, gitu. Nah, syirkah itu menurut syarak kata Imam An-Nabahani adalah aqdun bainatnaini, akad di antara dua orang, bainatnaini, di antara dua orang, fa aktsara atau lebih. Jadi kalau akad perkawinan dua orang saja, kan begitu? Laki-laki sudah, pedusi sudah. Tapi kalau akad syirkah yang objeknya harta, bainatnaini fa aktsara, di antara dua orang atau lebih. Jadi boleh 3, boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya. Nah, yang ini yattafiqani fihi 'alal qiyami bi'amalin maliyyin biqasdir ribh. Ya, yang bersepakat untuk melakukan satu usaha kasab, ya, amal, pekerjaan, kalau bahasa pekerjaan, usaha, maliyin, ya, usaha yang berkaitan dengan mal, usaha yang berkaitan dengan harta. Nah, biqasdi dengan tujuan ar-ribhi, keuntungan. Jadi kalau ada badan usaha pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kan dia tuh. Kalau ada usaha tujuannya untuk mencari rugi, itu tidak usaha. Aku ada orang mengecek bangku yo tak sakit Allah jo Ustaz. Baru untuang saya nampak ludinya tentu iyo badan usaha. Nah, badan usaha itu apa orientasinya atau apa maksudnya? Maksud kok bahasa Arabnya kan? Bahasa awaknya dipalu istik mukaswi. Jadi mukaswi itu bahasa Arab. Tujuan. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Yang memperoleh keuntungan. Dalam bahasa orang simpang tembok, orientasi profit. Keuntungan. Jadi wajar saja menetapkan untung. Jadi kecean lo lembaga usaha dalam Islam kok nanda ada untuangnya itu salah. Awak tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan untung. Akan tetapi kemudian agama memberikan rambu-rambu, memberikan jalan, memberikan aturan agar proses mendapatkan keuntungan itu halal dan dengan cara yang baik. Tidak halalnya saja, caranya pun diatur. Nah, kenapa? Cara itu akan mengurangi nilai. Bersedekah elok atau buruan? Perbuatan baik. Tapi kalau cara bersedekah itu dicampak ke orang, kurang nilai estetika. Padahal Islam ini menyukai keindahan, maka diatur cara salat berjamaah lurui rapi, indah kelihatan.
Coba buat sah ko centang perenang. Indak nampal yang sudui di muko sekete, dan nomor 2 kawalakang sekete. Ana nomor 3 akan muko bana. Ana nomor 4 kawalakang bana. Indak sebanyak itu lo kerumikan yang awak menjaliannya dia. Akan begitu. Jadi Islam itu ditandai dengan etika. Etika, akhlak adalah bahagian yang sangat penting di dalam Islam. Itu adalah misi kenabian. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Gitu. Tujuan Nabi diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, memperbaiki akhlak. Maka sebetulnya segala macam bentuk ajaran di dalam agama ini, katakanlah orang dididik berakidah, bersyariah, endingnya nanti apa? Sasaran akhirnya apa? Agar dengan akidah wasyariah orang tampil dalam kehidupannya dengan keindahan akhlak atau akhlakul karim. Nah itu kita lanjutkan. Jadi itu syirkah. Itu syirkah. Nah, bagaimana hukum bersirkah ini? Membuat serikat-serikat ini dalam kehidupan kita. Hukumnya adalah boleh, mulia, tidak dilarang. Tidak dilarang kita membuat sebuah persyarikatan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, maka bolehkah kita mendirikan PT, perseroan terbatas? Ada beberapa orang yang bersepakat menyisihkan sebahagian hartanya menjadi harta perseroan, gitu, yang ditunjukkan dengan porsi kepemilikan saham untuk menjalankan satu kegiatan usaha. Apakah usaha itu dalam bentuk perdagangan atau jasa? Boleh. Jadi PT itu salah satu bentuk syirkah. PT, koperasi syirkah juga. Nah, koperasi. Ibu-ibu lah jadi menagaan koperasi di masjid. Alun deh. Oh, alun deh. Perlu ditagaan. Nah, syirkah. Nah, jadi itu boleh. Dalilnya apa? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kudusi ini, riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Daruqutni. Apa kata Rasul? Ana tsalithun asyarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa in khana kharajtu min bainihima. Apa maknanya? Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Jadi kalau ada perserikatan ya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau ada sebuah kerjasama di dalam bidang ekonomi dan bisnis, nah maka hati-hati. Kalaupun setiap orang ingin memperoleh keuntungan dalam perserikatan itu, tapi tidak boleh ciluah. Dia tahu ciluah? Tidak, untuk awak selaku kawan dia lah tidak tahu. Atau awak dipercayai dek kawan jadi direktur dari usaha yang dijalankan itu.
Apitinya bak kata awak dah jaleh usau basamo transaksi masuk ke rekening pribadi. Aku ciluah nah. Rekening perusahaan ado asuruh orang bayar ke rekening ko sila masuk. Piti ko masuknya nang sana. Kaluarnya apa ya? Nah, kan begitu. Kalau masuknya tidak banyak syaratnya. Tapi kalau keluar, nah kalau kok banyak syaratnya. Nah, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena bagi umat Islam, apapun bentuk kerjasama yang ia lakukan, dasarnya adalah tauhid. Dasarnya adalah tauhid. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada dirinya bahwa Allah itu Maha mengawasi. Allah Maha mengetahui. Lebih jauh Allah nanti Maha menghisab. Ada keyakinan kita tentang akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi keyakinan ke akhirat itu selalu ada di dalam diri awak. Menjadi pengawal terhadap perbuatan dan tindakan. Nah begitu. Jadi apa kata Allah? Ana salithun asyarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Ambo kece Allah adalah salah satu pihak ketiga, salah satu pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Jadi kalau ada dua orang kerjasama ekonomi, maka sabananya ada pihak ketiga. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu pihak ini tidak tahu apa yang dilakukan oleh mitranya di dalam serikat itu, tapi bukankah Allah tidak tidur dan tidak lupa? Lagi pernah Allah lupa? Tidak. Lalu ayam? Tidak aja. Nah, dia tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Maha mengawasi, maha mengetahui, maha mendengarkan, gitu kan? Nah, sampai kapan Allah hadir di dalam perserikatan itu? Di dalam hadis ini, malam yakun ahaduhuma sahibahu. Salah satu di antara dua orang yang berserikat itu tidak berkhianat terhadap saudaranya. Tidak berkhianat. Tapi kalau lah nang tekah tadi, transaksi perusahaan, tapi masuk ke rekening pribadi. Nah itu namanya tuh khianat. Khianat. Nah, fa in khana, kalau terjadi pengkhianatan itu, ya berserikat berdua, sama-sama pemegang saham, sahamnya sama, ya kan? 50-50. Saham si A 50, saham si B 50. Bersama-sama lo menjalankan usaha kok. Tapi satu berkhianat. Fa in khana,
Jika salah satu di antara dua orang itu berkhianat, kharajtu min bainihima. Aku keluar dari perserikatan di antara keduanya, kata Allah. Ditinggalkan oleh Allah. Apa maknanya? Tidak diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dicabut berangkai oleh Allah, tidak ada kali. Jadi khianat di dalam bersyarikat ini termasuk perbuatan tercela. Nah, termasuk perbuatan tercela, menghilangkan berkah dari usaha yang habara banyaknya ikut terjadi di tengah masyarakat. Ketika kemanagaan usaha basamu santiang suaminya. Ya, tapi beko lahado labu abacaka barabui supaya nak dapat banyak dengan berbagai macam alasan-alasan. Padahal konsep syirkah kalau saham sama tentu bahagian sama. Kalau sahamnya berbeda tentu pembahagian keuntungan sesuai dengan perbedaan saham. Dalam syirkah prinsipnya apa? Ar-ribu bimattafaqa wal khasaratu ala qadri ma. Keuntungan didapatkan berdasarkan kesepakatan anggota perserikatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan kontribusi modal. Urangan banyak sahamnya tentu gadang ruginya, tapi di sisi lain gadang lo untung. Nah, kalau gadang kayu, gadang bahannya kecil ramah. Kan begitu. Kalau ketek kayu, ketek lo bahannya. Nah, itu Bapak Ibu bahan. Bahan tuh bekas serutan katam. Nah, jadi kalau gadang kayu yang dikatam banyak lo bekas serutannya. Itu istilah orang awak, gadang kayu, gadang bahannya, ketek kayu, ketek luar. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, ada 3 rukun daripada akad syirkah. Nah, sebelum nanti kita lihat apa saja model-model perserikatan yang ada yang kita kenal dalam fikih. 1, al-aqidain. Al-aqidain itu siapa? 2 orang yang berakad. Ada para pihak di dalam perkongsian atau perserikatan. Nah, syaratnya apa? Dia punya apa yang disebut dengan ahliyat tasarruf. Dia memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Ya, akil, balik, ya setidaknya mumayyiz dan mukhtar. Mukhtar itu apa? Bisa merdeka dia bisa menetapkan pilihan-pilihan. Nah, itu persyaratan yang ada. Yang pertama itu 2 orang yang berakad itu adalah orang yang cakap hukum. Cakap hukum kok kalau kita sampaikan dulu. Ya, balik, berakal, merdeka. Nah, merdeka. Nah, yang kedua ada maqud alaihnya, objek akad. Objek kerjasama itu adalah bisa amal, bisa mal. Beda amal dengan mal. Kalau amal itu pekerjaan, usaha. Kalau mal harta. Nah,
itu objek maqut alaih. Yang ketiga sigat. Sigat itu ijab qabul atau perjanjian. Nah, dibuat perjanjian. Awak mendirikan sebuah perusahaan, saham mangkau sekian, saham mambo sekian, ya usahunan kita jalankan iko, keuntungan kita bagi sekali sebulan, itu kan sekali setahun. Setelah kita keluarkan biaya operasional, gitu. Nah, kalau salah satu saja yang mengelola, ya maka ditentukan nanti gajinya dari pengelolaan itu. Iko namanya apa? Iko adalah klausul-klausul yang disepakati di dalam perjanjian untuk mendirikan usaha bersama. Nah, usaha bersama. Nah, disepakati. Ya, bisa perjanjian tertulis atau bawah tangan. Tapi kalau karena awak hidup di sebuah negara, ya, di mana konstitusi mengatur kita ke negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, Rechtsstaat namanya, negara hukum. Nah, tentu para dulu di perhatian peraturan perundang. Ya, Undang-Undang nomor 42 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas. Nah, biasanya akta pendiriannya itu dalam bentuk akta autentik. Jadi aktanya akta notaris. Lalu didaftarkan. Ya, didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak syaratnya. Aduh nanti setelah didaftarkan di Kemenkumham begitu akta. Lalu kemudian ada TDP, ya, tanda daftar perusahaan, ada tanda domisili perusahaan, nah macam-macam itu. Nah, ada izin ini dan izin itu. Nah, izin ini dan izin itu, nah, macam-macam itu. Untuk mendapatkan izin itu nanti ada amdal, ada izin setempat segala macam. Nah, itu syarat peraturan perundang-undangan. Nah, semua yang disepakati itu di dalam pandangan ajaran agama itu berlaku mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Inilah ayat Allah yang kita kutip dari ya ayyuhalladzina amanu aufu bil. Kalau dibuat kesepakatan, ya, maka para pihak yang membuat kesepakatan itu terikat dengan segala sesuatu yang sudah mereka sepakati. Taike takabe. Nah, kalau inyo melakukan perbuatan menyalahi kesepakatan itu, nah tentu ini bagian dari bentuk pengkhianatan. Nah, biasanya sangketo muncul diawali dengan apa? Pengkhianatan. Jadi orang munafik kok di masa itu baru bapak ibu jadi masalah. Jadi kalau khianat itu kalau munafik kan. Dalam sebuah usaha berapapun berkembangnya, berapapun omsetnya, berapapun besar volume bisnisnya, tapi kalau ada pengkhianat di dalamnya, ada gagal. Nggak ada lagi. Bosan gitu. Nah, maka perlu rambu-rambu yang disepakati, yang dituangkan klausul kontrak atau perjanjian. Nah, kalau di perseroan itu dituangkan di dalam akta pendirian.
perjanjian. Nah, apa hukum menepati perjanjian? Wajib. Kalau dalam bahasa hukum negarawan, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Pasal 3 balik 38 KUH Perdata, fakta sang servanda. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 25 kalau tidak salah, pasal kompilasi hukum ekonomi syariah itu hanya dipakai oleh para hakim di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, apa yang dinyatakan di situ? Akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nas syariah. Apa makna nas syariah? Nas syariah itu ya Quran Sunnah. Berlaku sama dengan itu. Artinya apa? Kekuatan mengikat dari akad, dari perjanjian yang sudah disepakati, mencukupi syarat-syarat sebuah perjanjian, itu mengikat secara kuat terhadap mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Jadi tidak bisa diungkai-ungkai begitu. Nah, makanya perlu diperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaqi dan Daraqutni. Ya, ana tsalitsu asyarikaini ma lam yakhud ahaduhuma sahiba. Fa in khana kharajtu min baini. Ambo adalah pihak ketiga dari dua orang dan berserikat, kata Allah. Jadi Allah hadir dalam perserikatan itu. Kan begitu? Allah melihat, Allah mendengarkan. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum. Ya, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, berusahalah kamu, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala melihat pekerjaan kamu. Perjanjian yang dibuat itu dicari oleh Allah. Maka kalaupun saksi-saksi yang ada sudah mati, tapi Allah tidak pernah mati. Agar gitu. Maka kalau orang beriman dan membuat perjanjian, insya Allah tidak tahu. Nah, kenapa? Karena didasari oleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan memperhatikan perjanjian. Nah, tapi kalau bergeser iman dari hati imannya ala tibo dilihiya, nah begitu berkhianat. Nah, kenapa orang dan imannya seperti dia itu orang munafik? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, sebagian manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang. Nah, contohnya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau bersoboknya orang beriman, dia mengatakan kami beriman. Penampilannya beriman. Kalau perlu gadang sorobannya kan begitu, santiang rupiah, gagah salnya pakai koko kama-kama. Nah, santun bahasanya, tapi di belakang berkhianat. Itu tandanya imannya hanyalah bunglon. Bunglon itu. Bunglon kok bantuannya berubah di manyenggo. Nah, kalau nyotaga di kayunan hitamnya. Kalau nyenggo di kayunan coklat, hanya coklat lah. Kalau nyotaga di tempe hijau, hanya hijau lah. Atau bunglon. Iman orang mukmin pun tidak biasa menjadi bunglon. Nah, agar begitu. Tapi dibawa kemana saja, termasuk di dalam berserikatan. Nah, kalau sudah berkhianat, itu artinya ada orang munafik. Nah,
Kalau ada orang munafik, Allah menarik diri dari persyarikatan itu. Kharajtu min bainihima. Maka aku, kata Allah, keluar dari persyarikatan. Nah, sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan dengan model-model syirkah. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.